melihat Allah yang besar Tuhan. Dan betapa setiap kami jemaat Tuhan boleh mengalami kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap kami mengalami kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau menyaksikan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Ada di antara jemaat-Mu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Karena kebesaran Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Karena begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami memiliki Allah yang besar. Sungguh Tuhan, kami punya Allah yang besar. Yaitu Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Kami mengucap syukur Bapa surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada di antara kita yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk berbagi bersama-sama bagaimana Tuhan sudah beracara, bagaimana Tuhan sudah memproses hidupnya, bagaimana Tuhan sudah mengembangkan hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kemarin dalam komunitas gabungan diceritakan bagaimana Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu punya panggilan yang khusus dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita supaya dalam segala waktu hidup kita, untuk kita boleh belajar menghitung setiap hari-hari. Kami bersyukur Bapa surga untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa surga supaya setiap waktu kami boleh semakin hari semakin mendekat dan datang pada Tuhan. Mari saya ajak kita semuanya bersama-sama, dimanapun kita berada. Saat ini mari kita akui tubuh, jiwa, dan roh kita. Akui bersama-sama untuk kita memiliki Tuhan yang besar. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita semuanya untuk kita bawa hati kita, untuk kita mengakui dalam hidup ini bahwa tidak ada yang lebih besar selain Tuhan kita yang besar. Pujiannya mengatakan bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Mari terima sekarang kemenangan dari Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang
kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang menjadi tantangan kita hari ini, mari bersama-sama datang hanya kepada Tuhan. Mari yakini bahwa kita punya Tuhan yang besar. Mari dalam setiap tantangan yang kita hadapi, apapun itu jenisnya, mari kita boleh katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Biarkanlah Tuhan berikan hati kami, bisa mendengarkan telinga kami, bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Biar roh-Mu itu berbicara secara bebas pada kami, buat kami mengerti, buat kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robert Cahyono. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ada di Batu waktu pengambilan gambar ini. Dan waktu saya mempersiapkan segala sesuatunya, saya dibantu oleh anak saya yang tanggal 11 Juli yang lalu berulang tahun untuk yang ke-9 tahun. Hari Haniel, ini Haniel yang membantu saya selama pengambilan gambar, yang mengasisteni bahkan mengatur laku saya supaya papinya bisa khotbah dengan baik. Dan dia sudah berumur 9 tahun, tidak mau dipanggil sebagai anak-anak lagi, maunya dipanggil sebagai orang dewasa. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, keluarga adalah tempat yang paling nyaman untuk kita bertumbuh. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa mengenali Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Keluarga adalah wadah yang paling luar biasa, tempat Tuhan berkarya dalam hidup kita. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun ini adalah tahun yang istimewa, karena dalam tahun ini sejarah kehidupan rasanya diputar balikkan.
Apa yang dulu kita percayai, sekarang nggak boleh kita lakukan. Apa yang dulu kita yakini, dengan cepat dan harus dilakukan penataan ulang. Sehingga semuanya bisa berkebalikan. Tapi walaupun demikian, seharusnya tidak menghalangi kita untuk hidup harus berjalan terus. Tahun ini pula, gereja kita mengambil tema terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tentunya ini harus diulang-ulang untuk membawa kepada kita sebuah kesadaran bahwa Tuhan punya rencana dan Tuhan ingin melawat umatnya dengan cara yang unik, dengan cara yang berbeda. Dan zaman pun berbicara tentang apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saya ingin membacakan ayat yang menjadi dasar inspirasi dari tema tahun ini. Terpanggil sesuai rencananya. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Panggilan yang dimaksud dari ayat ini didasari atas mengasihi Dia, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan rencananya. Ada 3 unsur penting yang harusnya menjadi bagian dari hidup kita. Bahwa kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi untuk kita bisa masuk dalam rencana Allah, menyesuaikan hidup kita dengan rencana Allah, gak ada yang lain kecuali kita terlibat dalam sebuah hubungan yang mengasihi. Mengasihi dapat terjadi kalau kita belajar mengenali. Kekristenan berbeda dengan keyakinan yang lain. Kekristenan selalu dimulai dari perjumpaan ilahi bahwa Allah mengasihi manusia. Allah membangun hubungan dengan manusia. Dan saat manusia itu mengenal kasih-Nya, maka dia akan terlibat dalam sebuah hubungan yang lebih dalam lagi untuk mengenali Dia. Pengenalan itu bukan hanya sekedar sebuah pengenalan tentang teori tentang ketuhanan, teori tentang Tuhan, tapi pengenalan itu adalah sebuah pengalaman pribadi yang menyatukan sebuah komitmen. Memang betul Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat, Allah yang mengerti kita, Allah yang tahu detail di hidup kita, dan Allah yang menyentuh kita dengan cara-cara yang luar biasa sekali. Maka membuat kita akan belajar mengasihi dengan sepenuh hati. Pengenalan akan Tuhan akan membawa kita pada kesadaran untuk mengasihi. Mengasihi inilah yang akhirnya membuat kita tahu rencananya terjadi dalam hidup kita. Ini panggilan yang terutama di dalam setiap kita sebagai orang percaya. Hal ini termuat juga di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati. Dia mati karena Dia mengasihi kita. Dia berkorban bagi kita semuanya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ini yang harus kita pahami, bahwa orang percaya adalah orang yang mati dalam dosanya dan dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan dalam Kristus Yesus, yang akhirnya hidupnya bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Fondasi ini yang harus kita bangun. Apapun yang kita lakukan, mari kita sadari, bukan hanya sekedar karena kita manusia yang butuh hidup, karena kita manusia yang membutuhkan makan,
karena kita manusia yang punya kepentingan-kepentingan dalam hidup ini. Tidak. Apapun yang kita lakukan, mari kita tarik dengan sebuah sumber bahwa hidup kita datang karena Yesus mengasihi kita. Kasih itu perlu dikenali untuk kita semakin dalam. Pendalaman pengenalan akan membuat kasih kita semakin bertambah. Pengenalan yang mendalam akan menyatakan kasih yang lebih lagi. Dan akhirnya kita akan tahu apa yang direncanakan Allah dalam hidup ini. Penjelasan saya yang pertama tadi, kita akan coba bandingkan dengan sebuah pemahaman tentang kehidupan ini yang dibagikan oleh penulis kitab Pengkhotbah. Penulis kitab Pengkhotbah mengisahkan tentang hidup ini. Kita baca dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud, Raja Yerusalem. Kesia-sia belaka. Kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut. Tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Di mana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan. Sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, Pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala sesuatu yang terjadi dari bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tidak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Teman-teman, kitab
Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo yang dikenal karena hikmatnya. Mungkin dia penulis yang terbaik di dunia. Bukan hanya sekedar menuliskan sesuatu, tapi dia mencoba mengungkapkan, dan bukan hanya itu. Dia telah menjadi bagian, menjadi orang yang paling kaya, orang yang punya hikmat yang besar. Dan di dalam kekayaan materi dan kekayaan hikmatnya, dia mencoba menuliskan ada 2 kata penting yang harus kita belajar di awal penulisan. Dan nantinya di akhir penulisan kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1-18 seperti yang sudah saya bacakan, maka si penulis Pengkhotbah menganggap bahwa hidup ini ada 2 penekanan penting. Yang pertama adalah kesia-sia belaka. Sia-sia diterjemahkan dari bahasa Ibrani Hebel yang berarti uap, dengan penggambaran akan kehampaan atau kekosongan, menunjukkan betapa hidup ini sebatas tarikan nafas dan akan lenyap dan sangat cepat, tidak ada yang kekal. Saudara-saudara, teman-teman, penggambaran sia-sia itu bukan hanya sekedar tidak kekal, tapi seperti uap air yang sebentar ada dan tidak lama akan hilang. Hilang ditelan kehampaan, hilang dalam kekosongan. Tidak berarti. Itulah penggambaran kesia-siaan itu. Ini bukan hanya berbicara tentang manusia secara fisik atau yang nampak saja. Karena ya mungkin kalau kita ada dalam sebuah upacara prakabungan, maka kita akan berada bahwa hidup ini ya sebentar ada, kemudian hilang. Manusia itu seperti itu, ya, tidak kekal. Bukan hanya sekedar yang nampak, tetapi hidup ini kosong. Kosong karena di dalam segala sesuatunya tidak ada makna dan manfaat. Penulis Pengkhotbah mengatakan hidup akan sia-sia atau kosong kalau dijalani tanpa makna dan manfaat. Dan inilah yang membuat orang menjadi mudah pesimis dalam hidup ini. Penggambaran ini penting. Kenapa? Karena kesia-siaan itu bukan berbicara soal ada dan kemudian tidak ada. Tapi kesia-siaan itu berbicara tentang kosong, hampa. Itulah yang dikatakan oleh penulis Pengkhotbah di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1-18, sebuah penekanan akan kesia-siaan yang berarti kekosongan dan kehampaan. Kesimpulan kedua dari yang dibicarakan oleh penulis kitab Pengkhotbah yang dimulai dari pasal 1 adalah tertuju pada kata menjemukan. Saya beberapa kali baca Pengkhotbah dan saya mencoba untuk mengerti, mendalami apa artinya. Kadang-kadang terlalu berat. Tapi waktu saya coba pelajari dan saya menemukan kata menjemukan ini, maka saya menemukan sesuatu yang besar artinya. Jemu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Yogea yang berarti melelahkan. Jemu itu lebih dari bosan. Bosan yang sangat bosan sekali. Dalam pemahaman ayat 8 dikatakan segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Nah, ungkapan ini berarti tak terkatakan itu sama seperti memuakkan. Karena dalam hidup ini tidak ada yang mengisi. Kosong, hampa. Manusia yang jemu sangat bosan karena dia hanya melakukan serangkaian rutinitas tanpa mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu punya makna, punya manfaat yang berarti.
Dari dua kesimpulan tadi, kita akan melihat bahwa pada dasarnya, kalau manusia itu hanya berjalan dengan kebiasaan hidupnya, dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain, maka akan membuat manusia itu tidak pernah puas. Apa yang dimiliki dan apa yang dunia bisa berikan tidak akan pernah memuaskan. Usaha yang berorientasi untuk dirinya akan melelahkan, bahkan kelelahan itu akan menjadi penderitaan dalam hidupnya. Padahal, ingat kesimpulan yang pertama, hidup ini seperti uap, sebentar ada dan kemudian hilang. Semoga dua kata ini menjadi dua kata yang coba kita pahami dalam hidup ini, bahwa kesia-siaan belaka, jemu, kesia-siaan, kosong, hampa, jemu, kelelahan. Akibat dari kehampaan dan kekosongan, manusia jadi jemu, sangat bosan, muak dengan hidup ini, dan tentunya manusia tidak pernah puas dan kemudian akan mengalami penderitaan-penderitaan. Kembali kepada bagian-bagian ini, mari kita sadari, kita ada dalam posisi, ada dalam panggilan yang sesuai dengan rencananya, atau kita menjadi manusia pada umumnya yang terjebak pada kesia-siaan belaka dan kehidupan yang menyembuhkan. Setelah kita tahu bahwa yang dimaksudkan oleh penulis pengkhotbah dalam pengkhotbah 1:1-18 tentang hidup ini kesia-siaan belaka, hidup ini kosong, hampa, tapi hidup ini juga menyembuhkan. Menyembuhkan hidup ini membuat orang menjadi capek, menjadi lelah, bahkan muak terhadap segala sesuatunya. Karena apa? Karena di dalam hidup ini kita tidak punya arti, tidak punya makna dan manfaat. Waktu pagi, kalau kita lihat ada embun pagi, maka kan sesuatu yang menggairahkan, karena itu berbicara soal fajar pengharapan. Kalau kita merebus air, maka kita lihat akan ada uap air yang dihasilkan dari rebusan air itu. Dan begitu uap itu naik, kemudian hilang. Itulah hidup. Tapi yang berarti sekarang bukan soal hilangnya. Tapi kalau setiap orang menyadari, ya, aku hidup seperti uap air yang ada kemudian hilang. Aku hidup seperti embun pagi, mewarnai pagi hari dan kemudian hilang. Maka titik tekan kita bukan soal hilangnya, bukan soal hampanya, tapi titik tekan kita, walaupun aku menjadi uap, walaupun aku menjadi embun, tapi aku ingin menjadi uap, embun yang berarti. Menjadi embun akan mengingatkan orang akan fajar pengharapan yang memberikan arti, sehingga banyak orang kadang-kadang ingin berebut bangun pagi, datang ke gunung untuk melihat embun, untuk melihat kabut, melihat keindahan alam. Setidaknya keberadaan embun dan kabut itu memiliki sebuah arti penting dalam kehidupan ini. Demikian juga dengan uap air, yang kemudian pada waktu air mendidih, uap air itu naik dan kemudian hilang. Setidaknya dengan uap itu, maka uap itu memberikan arti, memberikan peringatan kepada yang mendidihkan air bahwa airnya sudah mendidih, ditandai dengan uap yang naik. Demikian juga dengan hidup kita. Kitab Pengkhotbah kaya dengan makna, dan bukan hanya makna tapi manfaat. Jadilah uap, jadilah embun yang berarti, yang setidaknya dalam waktu singkat telah memberikan arti. Maka kita akan terus berusaha untuk punya arti dari kehidupan itu. Kita sudah belajar di pasal pertama dari kitab Pengkhotbah. Kita menemukan dua kata penting, kesia-siaan belaka dan kehidupan yang menyembuhkan, membosankan, muak, karena kita ada dalam kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kita telah kosong, hampa, tidak ada makna dan manfaat. Nah, hal itulah yang akhirnya disampaikan
sebagai sebuah peringatan terhadap apa yang harusnya kita lakukan. Di dalam kitab pasal-pasal terakhir dari kitab Pengkhotbah dituliskan ayat yang sangat terkenal, bahkan sejak dari awal saya bertobat, saya mengenal ayat itu. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Masa muda tidak menunjukkan sebuah kehidupan masa muda, tapi masa muda lebih berkaitan dengan seluruh potensi masa berharga, masa menyenangkan, masa yang seharusnya menjadi sebuah kekuatan untuk mempotensikan diri sendiri. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekati tahun-tahun yang kukatakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Masa muda menunjukkan sebuah kekuatan tanpa batas yang seharusnya diisi untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini dengan menemukan makna dan manfaat hidup. Sekali lagi, berarti ayat itu si penulis Pengkhotbah mengajak kita semuanya, selagi ada potensi, selagi ada kekuatan, selagi ada kesempatan, cari, temukan, buat hidup ini supaya tidak hampa, tidak kosong, dan akhirnya kita terjebak pada kejemuan, tapi isi dengan makna dan manfaat yang berarti. Makna dan manfaat itu kita temukan kalau kita mengenal pencipta kita. Dan waktu kita mengenal pencipta kita, maka kita akan kenal kasih-Nya yang luar biasa, yang memungkinkan kita hidup dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan di bagian yang terakhir dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dikatakan, akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Berarti kita sampai pada bagian yang penting dari pemberitaan ini. Gitu. Engkau yang ingin hidupmu terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka engkau yang tidak pernah merasa sia-sia, tidak akan mengalami kebosanan-kebosanan yang berarti, karena engkau telah mengisi hidup ini dengan makna dan manfaat. Itu dapat kita dapatkan kalau di dalam diri kita mengalami apa artinya takut akan Allah. Ayub pasal 1 ayat 1-3 mendapatkan setidak-tidaknya ada 3 ciri takut akan Allah itu. Yang pertama, orang takut akan Allah adalah orang yang hidup dalam kesalehan. Kesalehan sudah jangan berpikir pada kesetiaan orang untuk melakukan serangkaian aktivitas agama. Bukan hanya itu yang nampak, yang kelihatan. Tapi toh ternyata dalam masa-masa sekarang kita akan tahu banyak orang beragama, banyak orang disiplin memakai aturan kegiatan agamanya. Tapi ternyata masalahnya berarti. Kata kesalehan lebih diartikan adalah sebuah motivasi benar untuk taat kepada Tuhan. Dalam banyak perbincangan, seringkali saya harus berkata kepada anak saya, Haniel, yang papi rindukan adalah Haniel taat. Dan ketaatan itu dimulai dengan mendengar dengan baik. Mendengar dulu apa yang diinginkan papi dan maminya. Dan kemudian kalau toh Haniel mengalami kesulitan untuk melakukannya, mari kita berdiskusi. Kesalehan itu berbicara sebuah motivasi benar, motivasi yang tepat untuk kita taat kepada siapa yang memanggil kita, siapa yang mengasihi kita. Itulah bagian ciri yang pertama dari takut akan Allah. Dan kedua,
Orang yang takut akan Allah adalah hidup dalam kejujuran. Berarti motivasi untuk selalu berkata benar. Orang yang berbohong menghancurkan kepercayaan orang pada dirinya. Dan dia merusak orang lain. Dan tanpa dia sadari, dia ciptakan neraka di muka bumi ini. Takut akan Allah adalah belajar untuk hidup jujur, mengatakan apa yang benar, mengatakan apa yang dirasakan, mengatakan dengan kejujuran, dengan kesungguhan, dengan apa yang dia alami dalam hidup ini. Dan yang ketiga, ketaatan berbicara soal menjauhi kejahatan. Adalah sesuatu yang merupakan motivasi dalam hati kita untuk mulai belajar ini benar dan ini salah, ini baik dan ini jahat. Dan bukan hanya tahu, tetapi ada dorongan, termotivasi untuk hidup benar, untuk menjauhi kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Dan kembali lagi kepada firman Tuhan yang dikatakan oleh penulis pengkhotbah di bagian pasal terakhir dari seluruh rangkaian pengkhotbahnya itu. Takut akan Allah dan berpegang pada ketetapannya. Kita diingatkan pada prinsip membangun rumah di atas batu karang. Siapakah orang bijaksana? Orang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukannya. Sangat sederhana sekali. Nah, teman-teman, mari kita terus mencoba mencari makna dan manfaat yang di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 ditulis sebagai sesuai rencananya. Hidup dengan makna dan manfaat ini yang membuat kita tidak pernah bosan, yang membuat kita tidak pernah sia-sia dalam hidup ini, tapi akan berusaha semakin dalam, semakin meyakini akan perbuatan yang ajaib dari Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikan kami bukan hanya sebagai manusia yang melakukan serangkaian aktivitas seperti biasanya. Adalah wajar kalau kami mencari kepentingan kami. Adalah wajar kalau kami hidup dalam kebaikan untuk diri kami sendiri. Tetapi kami harus menyadari bahwa rencana Allah yang sesungguhnya kami taat kepada Dia. Rencana Allah yang sesungguhnya kami menemukan makna dan manfaat kehidupan ini. Itu yang kami usahakan, itu yang kami kejar dalam hidup ini. Sehingga itu akan mengisi bagian-bagian kosong yang akan membawa arti dari sebuah kehampaan hidup. Sehingga akhirnya kami menemukan hal-hal yang penting dalam hidup ini. Tuhan, tolonglah kami. Bawalah kami terus mengerti bahwa waktu kami menjalani hidup ini, kami akan menjalaninya bersama dengan Engkau dan menemukan apa arti hidup ini, memberi makna dan manfaat. Berkati jemaat-Mu dalam masa pandemi ini, dalam masa yang serba terbatas ini, kami menemukan Allah yang tidak terbatas dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Robert, cukup menarik sekali firman Tuhannya dan itu sangat menguatkan kami. Saya yakin seluruh jemaat banyak dikuatkan dan segarkan pagi ini. Saya mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu yang masih berada di YouTube, di channel YouTube, setelah ibadah ini bisa segera masuk ke Zoom karena kita akan fellowship sebentar gitu ya, saling menyapa dan berkomunikasi sebentar. Oke, kita sudah sampai di ujung ibadah online ini. Saya minta Pak Pendeta Dr. Agung bisa menutup dengan doa dan sedikit conclusion. Gitu. Silakan Pak Pendeta Dr. Agung. Terima kasih Pak Martin untuk kesempatannya.
Jadi mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena apa yang kita lakukan hari ini saya merasakan, bahkan bukan hanya merasakan, tapi begitu yakin, semakin lama semakin baik, ya. Sehingga apa yang firman Tuhan katakan, apa yang sering kita nyanyikan, kita pujikan bahwa memberi yang terbaik kepada Tuhan, itu nampak pada ibadah raya daring atau online dari hari ke hari. Dan tentu saya percaya ini karena perjuangan, pengorbanan dari seluruh jemaat, ya, semuanya, ya, tidak ada yang terkecuali yang begitu mencintai Tuhan, begitu mengasihi Tuhan, sehingga mengupayakan dengan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya dana, baik itu sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang lain. Dari hari-hari itu, kebetulan yang di sekretariat namanya juga hari, ya, itu mereka berjuang. Saya melihat dari penatua juga korobet, saya melihat dari Pak Martin yang menghimbau terus, ya, supaya hari ini persembahan kita itu lebih baik dari kemarin. Ya, tentu persembahan bukan bicara uang, ya, dalam hal ini yang saya maksudkan. Tapi persembahan hidup dalam bentuk ibadah daring ini, ibadah online yang tidak memungkinkan kita lakukan secara offline seperti biasanya. Dan untuk itu saya sangat bersyukur pertama kepada Tuhan Yesus yang menggerakkan hati kepada setiap kita sehingga terus, ya, memperjuangkan sampai Hani juga umur 9 tahun sudah begitu antusias, ya, memberikan yang terbaik, ya. Saya rasa firman Tuhan yang mengatakan bahwa belajarlah kepada anak-anak itu berlaku juga hari ini. Kita melihat seorang anak yang begitu cinta kepada Tuhan, dan tentu dengan caranya dan usia mentalnya dia melakukan itu, dan karyanya kita bisa lihat hari ini firman Tuhan disampaikan dengan jauh lebih baik daripada kemarin-kemarin, ya, dengan ilustrasi, ya, dengan kualitas yang lebih bagus, ya. Dari awal sampai detik ini saya melihat hari ini adalah ibadah yang terbaik, ya. Karena itu segala puji, segala hormat patut kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi terima kasih sekali lagi, ya. Tuhan adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya, sekalipun kita sudah memberikan yang terbaik, ya, sebetulnya
itu masih belum sebanding ya. Tapi pertumbuhan itulah yang penting ya, yang penting. Apa ini? Ada ilustrasinya bagus dari Pak Robert ya. Setuju saya. Jadi ilustrasinya menarik. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita meresponi firman Tuhan. Ya. Mari kita menyanyikan satu lagi pujian yang pertama kali Pak Kurniawan nyanyikan tadi, yaitu masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Jangan pakai yang lain ya. Tapi kita mau masuk ya dengan satu kekudusan. Ya. Kekudusan yang dari Allah sudah diberikan. Allah sudah mati menanggung, menghapus ya seluruh dosa umat manusia, baik yang dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Namun, bukan berarti setelah kita dibenarkan di hadapan Allah, lalu kita memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan diri sendiri. Karena tadi saya diberkati dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa siapa yang mementingkan diri sendiri, tadi Pak Robert bilang, firman Tuhan bilang, itu menciptakan neraka di dunia ini. Artinya, apapun yang kita lakukan yang motifnya di luar Tuhan, maka sebetulnya kita sedang menciptakan bukan hanya neraka nanti setelah kita mati, tapi menciptakan dalam tanda petik neraka selama di dunia ini. Mari setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, kalau ada di antara kita yang masih hidupnya itu tidak suci ya, tadi definisinya menarik sekali. Dari bahasa aslinya juga mendukung ya, sederhana sekali. Suci itu tidak harus sempurna seperti kesempurnaan yang dimiliki oleh Bapa Surgawi, tapi kesucian itu ternyata definisinya adalah ketaatan kepada yang Maha Kudus. Very simple. Ya. Namun ini membutuhkan satu perjuangan karena bagaimanapun tubuh kita ini adalah tubuh manusia lama. Roh kita masih berada di dalam tubuh jasmani yang lama, yang masih punya keinginan daging, masih punya keinginan mata, dan masih punya keangkuhan. Jadi kalau hari ini kita masih belum taat ya, lebih taat pada keinginan mata kita. Kemarin sempat kita ngobrol di IG Talk itu, kebocoran berkat keuangan yang diberikan kepada kita itu menarik banget. Itu terkait dengan kesucian ya. Kalau kita membelanjakan uang yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan pada satu kebutuhan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apalagi kalau yang kita beli itu sifatnya hanya untuk keinginan dan memuaskan keinginan daging kita, maka sebetulnya apapun yang kita lakukan lain, itu menjadi sia-sia.
hari ini adalah kesempatan untuk kita tidak menunda dan bertobat. Minta kekuatan Roh Kudus seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa semua yang keluar dari kata-kata Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan, itu semua adalah ketaatan yang dia lakukan atas perintah Bapa Surgawi. Jadi waktunya saya rasa terbatas, paling tidak terbatas untuk personal ya. Tidak ada atau jarang lah manusia sekarang bisa 100 tahun ya. Yang sekarang kita aja usia sekarang sudah beberapa kali masuk rumah sakit ya. Karena sesuatu hal yang ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang membahayakan, ditambah dengan COVID ini tentu tidak peduli siapapun ya, pangkatnya apapun, jabatannya apapun ya, dan usia berapapun ya, dia akan menyerang tanpa pandang bulu kepada siapapun yang tidak waspada, yang tidak berhikmat dalam situasi ini. Yang merasa juga lebih baik dari orang lain bertobat ya. Kadang-kadang kita ini misalnya saya punya gelar dokter gitu ya. Kalau dengan perawat rasanya saya merasa lebih tinggi ya. Kalau dengan satpam, kalau dengan tukang sapu, dengan pembantu ya. Sehingga kita berlaku seenaknya sendiri. Karena saya itu kesempatan untuk bertobat hari ini dan jangan ditunda. Tadi dikatakan bahwa sebetulnya kesucian itu juga adalah satu tindakan untuk menghindari atau tidak berbuat jahat. Seringkali kita bisa baik dengan yang satu level. Jadi saya bisa sopan dengan Pak Martin, Pak Robert, bisa sopan dengan Pak Kur ya. Tapi kalau saya dengan misalnya satpam gitu, karena saya merasa posisi saya lebih tinggi, maka saya bisa melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, berarti ibadah kita itu nggak ada gunanya. Jadi terima kasih untuk firman Tuhan. Dan ada satu lagi yang saya garis bawahi tadi, bahwa kalau masih ada di antara kita yang suka bohong ya, nggak jujur, jadi tidak berlaku ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bertobat sesudah itu. Karena itu akan menjadi satu kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi satu kepribadian, dan kalau sudah menjadi kepribadian itu menjadi sulit untuk berubah. Tapi kalau mau bertobat, saya rasa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mau ya, kalau mau. Tapi kalau tidak mau, maka apapun jabatan kita, pendeta sekalipun, ya, kita pekerja, kita majelis, atau apapun lah jabatan yang terhormat, ketua sinode begitu ya, lalu tidak jujur dalam hal keuangan, dalam hal apapun yang lain, ya saya rasa itu menjadi sia-sia, ya sia-sia. Nah, mari ya kita sama-sama menyanyikan lagu ini, saudara. Masuk ruang Maha Kudus dengan tanah doa.
menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Sekali lagi katakan, ku masuk. Ya Tuhan, kami bertobat, kami yang jahat, kami yang tidak berbuat jujur kepada sesama. Ampuni kami. Ampuni kami yang sombong, Tuhan. Ampuni kami yang tidak taat. Ampuni kami, Tuhan, yang meremehkan kehendak-Mu, Tuhan. Biarlah tidak ada hari, tidak ada satu pun hari, Tuhan, di mana kami hidup yang tidak taat dengan Bapa. Engkau melihat bukan performan kami. Sekalipun itu juga menjadi salah satu indikator bukti dari usaha kami. Tapi sekalipun daring ini bisa berjalan dengan sempurna, karena firman-Mu mengatakan sekalipun kami mempersembahkan tubuh kami untuk dibakar, tapi kalau kami sehari-hari kami tidak punya kasih terhadap Engkau, kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak hormat, kami tidak memprioritaskan Tuhan, kami sekali lagi jahat, bahkan jahat kepada diri sendiri, makan sembarangan, mengatur waktu sembarangan, kurang istirahat, tidak mau olahraga dengan teratur. Tuhan, kalau hal yang sederhana itu kami tidak lakukan, kalau kami tidak setia dalam perkara yang kecil, bagaimana Engkau mempercayakan perkara yang besar? Darah-Mu yang kudus mengampuni kami. Darah-Mu yang kudus mengampuni kami yang seringkali berbuat bohong. Ampuni kami yang seringkali berusaha dengan curang. Ampuni kami yang seringkali tanpa sadar merasa lebih terhormat, merasa lebih eksklusif dari orang lain. Karena kami memiliki, mungkin memiliki keselamatan, mungkin memiliki kekayaan yang lebih, mungkin memiliki kepintaran. Tetapi Tuhan, firman-Mu mengatakan tidak ada yang lebih kaya dari Salomo. Tidak ada bahkan raja yang mengalahkan Salomo. Semua kenikmatan hidup, semua kekayaan Salomo punya. Tetapi Salomo mengatakan semuanya itu kalau motifnya bukan untuk Tuhan, maka ujungnya adalah sia-sia dan menjemukan. Terima kasih sekali lagi untuk hamba-hamba-Mu yang melayani
Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sekalipun dengan daring, mereka setia mencari kebenaran, mereka setia untuk merindukan kebenaran. Tuhan, inilah waktunya di mana kami menyadari di luar Engkau, maka sesungguhnya kami bukan hanya tidak bertahan di luar Engkau, sesungguhnya kami sedang menciptakan neraka untuk hidup kami. Makasih sekali lagi Tuhan untuk daring yang luar biasa hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terlebih terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah minggu ini boleh menjadi minggu yang semakin baik. Bukan menurut pemandangan manusia, tapi menurut pemandangan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama dengan iman menerima berkat dari Bapa Surgawi. Allah, ya, Elohim, Yahweh, Allahnya Abraham, Bapak orang percaya, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Ya. Terimalah juga saudara-saudara dengan iman kasih yang tanpa syarat dari putra tunggalnya, Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus itu mengingatkan kepada setiap kami, bukan hanya dari hari ke hari, tapi dari detik ke detik, bahkan dari setiap waktu, untuk kami boleh merindukan suara-Mu, merindukan keinginan-Mu, dan melakukan keinginan-Mu dengan satu motif yang benar, yaitu karena kami ingin menyenangkan hati-Mu, karena kami jatuh cinta pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, sekali lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat, katakan sama-sama amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host